Saudara seiman yang kami hormati, mari kita sama-sama merenungkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Pak Leo. Hari ini tentang suatu nubuat, yaitu Silo, yang membawa terang pada keluarga Israel. Renungan ini berasal dari Alkitab di Kejadian 49 ayat 1-33 yang sudah para pemirsa siapkan bukan? Jangan sampai ketinggalan. Penting untuk disimak karena akan menjadi pedoman buat kita semua, baik di masa kini maupun masa yang akan datang. Hai anak-anak semuanya, Shalom. Mari kita tundukkan kepala dan kita berdoa ya. Bapa di surga, tak henti-hentinya bibir kami mengucapkan syukur kepadamu. Karena penghiburan yang Tuhan kerjakan dalam hidup kami, itu benar-benar tidak pernah berhenti. Ketika kami mempunyai satu persekutuan yang indah dengan Tuhan. Bapa di surga, tolonglah kami sebentar akan merenungkan kebenaran firman-Mu. Supaya firman-Mu terus menuntun kami untuk boleh semakin hari semakin menyempurnakan sukacita kami di dalam Kristus. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Anak-anak sekalian, Yakub bertambah hari, bertambah tua. Bertambah hari juga bertambah juga merosot kesehatannya. Artinya bahwa tak lama lagi kemungkinan besar Yakub akan mati. Sebelum Yakub mati, Yakub ingin memberkati dan menunjukkan tentang hari depan anak-anaknya. Maka segera Yakub mengumpulkan ke-12 anak-anaknya tersebut. Di dalam Alkitab terjadi panjang lebar yang menjelaskan tentang satu demi satu anak itu. Sebenarnya Yakub mengharapkan seluruh tumpuan hidupnya kepada Ruben sebagai anak sulung. Tetapi Ruben gagal mempertahankannya. Karena Ruben pernah cacat, yaitu melanggar kesucian tempat tidur ayahnya. Dia telah pernah berbuat dosa, berzina dengan Bilha. Kemudian Yakub juga pernah menaruh harapannya pada Simeon dan Lewi sebagai pengganti daripada Ruben. Tetapi keduanya juga gagal. Kenapa gagalnya? Karena mereka berdua pernah melakukan perbuatan yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Melakukan pembunuhan dengan kekerasan di daerah Sikem. Maka kepada siapa hak kesulungan itu akan diterima? Kepada Yehuda. Apakah berarti Yehuda itu orang yang begitu betul-betul baik? Tidak. Tetapi karena memang Tuhan campur tangan untuk menentukan Yehuda sebagai pengganti hak kesulungannya. Anak-anak sekalian, dalam ucapannya kepada Yehuda dan berkatnya kepada Yehuda, begitu panjang Alkitab tuliskan, tetapi ada hal yang sangat penting yang Alkitab tekankan. Yaitu bahwa tongkat kerajaannya tidak akan pernah beralih daripada Yehuda. Sampai nanti ada yang berhak menerimanya. Yang kedua dikatakan bahwa Yehuda akan dihormati saudara-saudaranya. Yang ketiga, Yehuda dengan tangannya akan menekan seluruh musuh-musuhnya. Setelah itu Yakub memberkati putra-putranya yang lain. Dan setelah memberkati putranya yang bernama Dan, maka dari mulut Yakub keluar satu ucapan yang sangat luar biasa. Yaitu dia mengucapkan, "Aku menanti-nantikan keselamatan yang daripadamu ya Tuhan." Ini satu ucapan yang boleh dibilang kalau di dalam dunia kekristenan adalah satu nubuatan yang masih jauh akan terjadi. Siapakah yang diharapkan? Berbicara keselamatan. Sebenarnya sedang berbicara tentang Yesus Kristus. Itu sebabnya kalau ada kepercayaan-kepercayaan yang lain mengatakan bahwa Yakub tidak percaya kepada Kristus, itu salah besar. Karena Yakub menanti-nantikan keselamatan yang daripadamu.
itu sedang membicarakan tentang Yesus Kristus. Artinya, sekalipun Yakub masih jauh dari kelahiran Yesus Kristus yang sesungguhnya, Yakub beriman kepada Yesus Kristus. Setelah Yakub mengucapkan seluruh tentang masa depan anak-anaknya, seluruh tentang bagaimana anak-anaknya akan berkembang, maka Yakub merasa lega. Karena semuanya sudah disampaikan, baik janji tentang berkat yang akan diterimanya, maupun bagaimana hidup daripada anak-anaknya. Dan Alkitab mencatat bahwa setiap anak, setiap suku nantinya sudah menerima berkat itu sendiri-sendiri. Nah, anak-anak, dari hal ini kita belajar. Kita tidak usah menjadi anak-anak yang suka iri terhadap anak yang lain. Tidak perlu menjadi orang yang suka iri terhadap orang yang lain. Percayalah, seperti Yakub memberikan berkat itu setiap anak berbeda-beda, Tuhan pun memberikan berkat kepada kita juga berbeda-beda. Tetapi ada satu berkat yang sama, yaitu berkat keselamatan seperti Yakub yang imani di dalam Kristus. Kita pun sudah menerima berkat keselamatan yang daripada Tuhan itu. Nah, setelah selesai mengucapkan semuanya itu, maka Yakub segera mengangkat kakinya dan meluruskan kakinya di tempat tidurnya. Saat itulah Yakub mati. Anak-anak sekalian, hari ini kita belajar, Yakub bisa memberkati anak-anaknya. Karena memang Yakub diberi wewenang oleh Tuhan untuk menyampaikan berkat itu kepada keturunan-keturunannya. Tetapi Yakub bisa mati. Tetapi Kristus sebagai yang sempurna, dia bisa memberkati kita. Dia pernah mati, tetapi Yesus Kristus juga menjadi bangkit kembali dan dia naik ke surga. Kita bersyukur bahwa yang memberkati kita tidak pernah bisa dimatikan oleh apapun. Karena dia adalah kehidupan yang sesungguhnya. Itulah yang ditulis Alkitab. Sungguh satu hal yang sangat perlu kita syukuri. Bahwa Allah yang memberkati kita adalah Allah yang hidup. Puji Tuhan. Melalui cerita firman Tuhan hari ini, mari kita yang telah dihidupkan, kita juga mencari orang-orang yang di dalam rohaninya mengalami kematian. Kita hidupkan melalui janji berkat Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di dalam sorga, kami berterima kasih kalau Tuhan telah menolong Yakub untuk beriman kepada Kristus yang masih jauh belum lahir. Maka Tuhan juga menolong kami untuk kami beriman kepada Kristus yang pernah lahir, yang pernah hidup di antara manusia berdosa. Dan kami pun saat ini diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk beriman menantikan kedatangan Tuhan yang kedua kali untuk menjemput kami supaya kami boleh hidup selama-lamanya bersama dengan Tuhan di sorga. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Puji syukur kepada Tuhan. Keluarga Israel selalu hidup dalam terang janji itu, walaupun kelihatan jalan tertutup, ternyata tidak. Benar, Pak. Bahkan Bapak Yakub sangat yakin bahwa suatu hari nanti janji Tuhan pasti digenapi. Dan Abraham semakin jelas bahwa dari keturunan Yehuda akan lahir Kristus yang membawa damai di hati umat kepunyaannya. Sesuatu yang terjadi di luar nalar manusia dan memang anugerah Tuhan itu melampaui akal kita. Para pemirsa dipersilakan membaca terus dari Kejadian pasal 50 ayat 1 sampai 26. Dah semuanya.